program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. Pak Amin, gimana tanggapan Anda? Saya kembalikan dulu Pak Amin. Semua tadi sudah ini. Ya, kami beri. Ya, pembicaraan pertama tadi saya lanjut. Ya. Sebetulnya kalau menurut saya untuk percepatan ini memang hal-hal positif. Iya kan, positif, terlepas dari lambat. Karena daripada tidak sama sekali kan begitu. Tidak menjual kabling di bulan lagi nih. Jangan menjual kabling di bulan. Jangan rakyat ini tidak terlalu bodoh-bodoh amat. Rakyat itu kan bisa membaca. Kalau kita perbaiki dulu, kita licin, kita cuci otak kita dulu. Innamal a'malu binniyat. Mau memajukan Mandailing Natal kita atau tidak? Kalau mau maju, ayo kita mulai dari dasar. Terlepas siapapun orangnya, siapa yang mumpuni bisa mengkonsep, membicarakan dan bekerjakan itu, berikan. Jangan dipaksa-paksakan berdasarkan kroni, diberikan wewenang sama dia, maka hancurlah suatu kawasan itu kalau diberikan pada yang tidak ahlinya. Kan begitu. Tapi kalau kita mempercepat pembangunan ini, tapi ada orang di balik PY, kan susah. Ada tujuannya, ini komoditi disampaikan ke Bupati Percepatan, tapi tujuannya ingin mengatur SKPD, ingin mendapatkan proyek di birokrasi kan. Ini udah salah kian mindsetnya, di bagasan roh di hatinya udah berbeda dengan apa yang di bibirnya. Kalau kita ingin memajukan Mandailing Natal ini, udah berapa kesempatan saya katakan, kita database dulu kebutuhan pokok rakyat kita apa. Baru kebutuhan pokok itu kita adakan di Mandailing Natal ini. Baru kita cari produksi unggulan kita untuk diadakan keluar ekspor keluar daerah. Misalnya, kalau kita ingin percepatan pembangunan, makanya tadi kan sebetulnya high teknologi saya sampaikan, pengayaan uranium tadi dan teknologi nuklir listrik itu kan sebetulnya sama saja dengan yang disampaikan ini. Butuhi dulu kebutuhan pakaian anak sekolah, dirikan konveksi. Misalnya penyambungan Julu sampai Utas Adanjior, kawasan apa itu? Seperti yang dikatakan Dahlan tadi wartawan, itu kawasan pertanian. Bagaimana mungkin sejahtera petani? Jadi bagaimana caranya? Bikin konveksi di situ untuk kebutuhan dari semua pakaian sekolah, pesantren, ini jilbab dari luar daerah. Apapun kebutuhan kita dari luar daerah. Dari dulu saya katakan, dan mudah-mudahan peternakan ayam potong sudah banyak di sini. Tapi kehadiran pemerintah, pertanyaannya kan kehadiran pemerintah selaku pembuat regulasi, mereka kan berjuang sendiri. Jangan-jangan mendatang centeng dari pemerintah nagih pajak. Orang bersusah payah membangun usaha, datang centeng preman nagih pajak. Kan bagaimana? Seharusnya pedagang kita di Mandailing Natal ini memang dari dulu pedagang hampir ke Singapura. Pertanyaannya, mereka berdagang, mereka sukses. Ada enggak kehadiran pemerintah bersama mereka? Banyak pedagang kaki lima segala macam sukses, banyak hidup. Pertanyaannya, ada enggak dinas perindustrian perdagangan hadir untuk mereka? Jangan seperti organisasi pengusaha, begitu ada jual TST tempelkan di situ binaan organisasi ini kata. Yang mencari modalnya, yang ngutang, yang dikejar-kejar cicilan, yang pedagang TST ini, yang mengambil nama organisasi ini. Ya kan begitu, dengan catatan mengharapkan ini. Jadi ini semua pembohongan. Saya katakan berhentilah berbohong. Berkatalah jujur walaupun ada apa adanya. Jangan ada apa-apanya. Ya kan, jujur sajalah. Jadi kalau kita data semua, misalnya ikan mas dari Sumatera Barat bla bla, kenapa kita dikatakan wartawan tadi perikanan? Bagaimana perikanan kita pemula modalnya bla bla, pinjaman sana sini, jual harta warisan bla bla, pedagang gitu. Pemerintah itu dirikan di sana pos karantina di tempat yang ada. Jadi bahasa kasarnya ini untuk publik. Ya disitulah kehadiran pemerintah itu, dengan alasan supaya bibit penyakit jangan masuk, ya lama-lama kan di karantina itu kan begitu. Sehingga laku proteksi pada pengusaha, pada petani lokal itu apa? Jadi jangan berhasil seseorang, kita itu gagal ke seseorang, masyarakat itu payah diatur. Enak dewe jadi pemerintah itu. Jadi seperti yang dikatakan saudara Irwansyah tadi, dana desa. Kita berpikir selaku bupati, mudah-mudahan Pak Bupati mendengar, dia itu minimal 10 juta digaji negara per hari.
Sudah sesuaikah negara membayar dia dengan kinerjanya per hari? Ya. Begitu juga OPD yang ada. Iya kan? Contoh, dengan bangganya mereka mengatakan kebersihan di depan SMA 1 tanpa biaya. Bangga mereka mengatakan kebersihan di depan SMA 1 tanpa biaya. Padahal mereka di sana 2 hari 2 malam. Negara menggaji mereka 10 juta per hari. Kan pola pikir seperti ini yang bersalahan. Jadi seharusnya kalau kita disumpah lagi, dibiayai negara, ya konseplah, ajarilah, pandulah, dana desa ini segala macam. Wewenang persoalan ini tanggung jawab desa, ini tanggung jawab kecamatan, ini tanggung jawab kabupaten. Jadi kita bikin diarahkan semua. Kenapa tidak? Dana desa itu pendampingnya banyak, pengawasnya banyak, dari inspektorat sendiri, dari DPR sendiri, wartawan di mana-mana, LSM juga di mana-mana. Tapi kok begitu? Jadi kalau nggak ada power, nggak ada regulasi, yang memiliki power itu kan yang bisa menerbitkan regulasi, bikin aturan main, arahkan ini segala macam, karena dia memiliki kekuasaan untuk itu. Kalau yang dikatakan Pak Irwan Syah itu jadilah bupati swasta, kudeta namanya itu kan. Secara apa kudeta mendirikan bupati? Mana ada bupati di desa? Kepala desa pejabatan tertinggi. Itu analogi barangkali. Itu analogi enggak bisa itu. Jadi kita berpikir sebagai LSM. Oh, jangan gitu dong. Manfaatkan pemerintah, memanfaatkan orang-orang yang berpikiran visioner. Konsep rancang bangun, di mana buat regulasi. Seperti yang saya katakan tadi, percepatan pembangunan ini. Stimulannya, daya rangsangnya kan mesti ada anggarannya. Kalau nggak ada anggarannya, yuk kita bangun badan wakaf kabupaten. Kita berwakaf untuk kebersihan contoh. Ya kan? Kebersihan. Nggak ada anggaran pemerintah yang bikin bak sampah. Kita bangun badan wakaf. Biar kita wakafkan, nggak apa-apa. Tempat sampah ini wakaf rakyat. Jadi kehadiran pemerintah itu apa? 1,9 triliun itu kemana? Kan itu yang kita tuntut. Pajak rakyat itu yang digunakan itu kan? Ya kan, saya banyak konsumsi, saya merokok. Ya artinya saya bayar pajak. Yang saya pertanyakan kan pajak yang saya bayar mau kau apakan, kan begitu? Hak saya sebagai warga negara, rakyat apa? Jadi jangan hanya berhenti sampah berserakan. Contoh kecil ini, sampah berserakan, nggak ada anggaran, pasrah. Katakan saja nggak ada anggaran, rangsanglah ke lurahmu supaya lurah itu berpartisipasi, membuat itu, mendirikan badan wakaf. Tidak mampu lurahmu, berhentikan lurahnya, kan begitu? Jangan lurah hanya jual KTP, surat penyurat, standby di situ jam 8 buka, tutup jam 5. Ada tadi ajakan, artinya tadi kan bupati-bupati di daerah itu punya peranan. Ini diharapkan sekali peranan-peranan sumber daya manusia itu untuk bisa mengelola yang ada. Yang ada itu anggaran desa. Bagaimana upayanya gitu? Iya, ada memang bupati-bupati swasta daya orang-orang rintis ini segala macam. Jadi bikinkan dulu niat baiknya, bikin rangsangan dulu. Pemerintah itu harus mampu membangkitkan partisipasi masyarakat. Harus, itu tugas pemerintah, bangkitkan, timbulkan birahi partisipasi masyarakat itu dalam pembangunan. Jangan ngomong begitu, masyarakat begitu. Jangan bahasa lain, lembaga lain. Mari kita jaga keamanan ini. Karena keperluan kita, orang dia digaji, kita enggak. Tanggung jawab sama-sama, kan enggak fair itu. Jadi itulah harus tanggung jawab. Amanah yang diberikan rakyat itu harus kita bertanggungjawabkan. Harusnya di sana juga dibikin spanduk baliho besar. Sudahkah seimbang kinerja Anda hari ini dengan gaji yang Anda terima? Pertanyaan tiap hari. Jadi pulang kerja ASN itu bertanya pada dirinya sendiri. Barangkali bisa digerakkan oleh Pak Amin. Itu kan akhirnya kan masyarakat itu. Masyarakat kita juga yang menggerakkan. Jadi pertanyaan dari 0 kabupaten ini kita gerakkan terus. Datang yang 3 tadi. Iya kan? Pending dia ini segala macam. Leluasa dia seperti yang dikatakan Irwan tadi. Tangan di atas pula. Kita berdarah-darah, dia tangan di atas di kota sana. Jadi tadi ajakan itu, sensasi ini secara positif dijadikan untuk menjadi esensi. Pak Amin, bagaimana? Kalau saya setuju, tapi jangan terlalu jual banyak komoditi itu. Katakanlah satu. Tunjukkan dulu satu gitu. Tunjukkan satu, tuntas sampai berpengaruh. Jadi kabupaten ini bagikan zonanya, gampang kok.
Misalnya kawasan luas, nggak usah dulu tanam apa tadi, pisang misal. Yeah. Di barbaran dulu tanam di pinggir-pinggir itu, nggak usah dulu rame-rame. Yeah. Di teori pertanian itu kan banyak juga inovasi baru itu, nggak harus rame-rame. Bikinkan dulu contoh. Pemerintah harus membuat satu hektar dulu contoh cara menanam pisang yang baik dan benar. Jangan-jangan PPL-nya pun menanam pisang tak bisa, ya kan? Jadi harus ada contoh dibuat pemerintah, baru rakyat mencontoh. Karena apa? Begini, sebentar lagi Pak Pasir. Nih. Petani itu sebetulnya bukan payah diatur. Mau dia, inovasi baru ini segala macam mau dia. Tapi kenapa dia nggak mau? Karena terlalu tinggi risiko yang dihadapi apabila dia salah menanam itu. Ya kan, karena tanggungan hidupnya anaknya begini. Seperti Pak pemupukan tempo dulu. Di pupuk gratis tak mau petani. Karena dari dulu-dulu kampung-kampungnya udah begitu pertaniannya, walaupun 100 kilo per bun-bun. Ya kan? Karena terbukti pasti ada 100. Tapi kalau kita drop nanti pupuk bisa menghasilkan 2 ton per hektar, dia nggak mau. Karena yang pasti itu nantinya belum tentu ada. Ini belum jelas. Pemerintah harus membuat sampel, harus membuat studi banding, harus begini, harus makanya dulu ada layar tancap, kan? Itu bahagian terkecil penerangan untuk supaya mensosialisasikan inovasi baru. Sekarang bagaimana political will pemerintah untuk Mandailing Natal ini? Apakah kita hanya percepatan pembangunan ini hanya di atas meja atau aplikasi action langsung ke lapangan? Jangan-jangan NATO no action thought only. Oke, makasih. Terima kasih Pak Amin. Boleh dijawab langsung Pak Irwansyah? Ajaklah nih Pak Amin, gimana nih? Iya, silakan. Diajak untuk berinovasi. Ya. Memang jago kali senior kita ini Bang Amin Daulay menaikkan libido kita gitu kan. Memang harus ada. Di Republik ini harus ada begitu. Di Republik Mandailing Natal ini harus ada memang orang kritis. Sejak ngopi kita ini Pak Amin ini Rocky Gerung Madinah. Memang harus ada begitu. Iya. Oke. Kalau enggak nanti urat saraf kita enggak tersensasi atau apa gitu ya, tersentuh terangsang gitu ya. Terangsang gitu. Saya melanjutkan apa yang saya sampaikan terakhir ya tentang Superman dan seperti saya bukan Superman. Dahlan Hasan itu bukan Superman. Bang Amin Daulay bukan Superman. Bang Dahlan punya kemampuan A, Bang Amin punya kemampuan B, saya punya kemampuan C. Nah ini seharusnya yang kita tumbuhkan. Menyangkut saya bilang pertama, kita ingin melirik Mandailing Natal ini, melihat Mandailing Natal ini karena kita harus di-SK-kan negara kah, digaji negara kah baru kita mau berbuat, ya kan? Atau di-SK-kan karena kecintaan kita terhadap Mandailing Natal. Ini kita tanya diri kita masing-masing. Ya kalau kita mau di-SK-kan oleh negara, lalu prosesnya. Kalau kita di-SK-kan karena kecintaan kita terhadap Mandailing Natal, dimanapun kita berada kita bisa berbuat. Saya alhamdulillah, seperti saya gambarkan tadi, saya sudah kumpul kepala desa di Panyabungan Barat, hadir semua. Saya sudah kumpul itu kepala desa di Lembah Sorik Marapi, hadir semua. Saya sudah kumpul itu kepala desa Puncak Sorik Marapi, hadir. Saya kumpul itu kepala desa di Kecamatan Linggabayu. Alhamdulillah semua camat hadir di kawasan Pantai Barat dan cuma satu yang tidak hadir, Marabang Gadis, karena beliau ke Panyabungan. Di Linggabayu, ya, ini bukan kesombongan ya, bukan kesombongan, maksudnya sebagai bahasa motivasi. Saya hadir di Kecamatan Linggabayu sebagai bupati swasta yang di-SK-kan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi karena memang bupati negara itu ada Bang Dahlan, wakil bupati ada Bang Suheri, sekda itu Bang Gozali, saya harus menghormati. Saya koordinasi dengan mereka. Bang, saya melakukan ini. Saya bawa pasukan abang ke sana. Singkat cerita, saya koordinasi dengan Bang Gozali sekda, saya koordinasi dengan Bang Alamul Haq,
saya koordinasi dengan kasih PMD, alhamdulillah mereka dapat respon. Itu Bang Alambulak langsung teleponis semua stakeholder, teleponis semua itu SKPD terkait, hadir semua rame-rame di sana di Lenggabali. Itu kejadian baru kira-kira 2 minggu yang lalu. Oke. Nah, terkait dengan bagaimana kita merencanakan sebuah pembangunan secara aplikatif, Bang Aswan ini pakai Bapeda gitu. Iya. Kadernya ahli juga. Pak Iwan Rifai kan gitu. Kalau kita ini pahamnya karena dari kampus, sama dengan Adi Darsidin, orang ekonomi pembangunan, sama juga Bang Mendolai ya, yang sangat kuat sebenarnya basic perencanaannya. Perencanaan pembangunan tadi ada di Gwit Bang Dahlan tadi. Kita lihat dari postur PDRB kita, itu dasar kita, ya kan Bang? Dasar kita melakukan sebuah rencana pembangunan dari postur PDRB kita. Dari lokal, kira-kira kontribusi penyumbang terbesar itu sektor mana gitu? Ya. Memang Mandailing Natal 40% sektor pertanian. Sektor pertanian gitu. Ini seharusnya yang disentuh. Kalau Pak Amru jelas dia 10 tahun meletakkan fondasi pembangunan Madinah. Dia kuatkan itu pemerintahan, alhamdulillah. Luar biasa itu kuatnya pemerintahan Pak Amru. Dia letakkan infrastruktur pembangunan, infrastruktur pemerintahan. Dia coba mulai susun infrastruktur ekonomi. Dia mulai bangun itu plasma, udah selesai 10 tahun. 10 tahun kedua ya sudah mengarah pada bagaimana setiap orang di Mandailing Natal ini punya pekerjaan, dan penghasilan yang layak. Itu seharusnya pas yang disampaikan sama Bang Dahlan, secara kultural katanya gitu kan. Tapi kalau kajian ekonomi pembangunan dari sisi PDRB, penyumbang terbesar kita sektor pertanian 40%. Saya pengen itu ya, pertama saya nyatakan saya untuk saat ini tidak ingin jadi bupati. Tapi kalau saya bupati, rumah dinas itu saya jadikan tempat diskusi. Rumah dinas itu saya jadikan tempat diskusi. Karena saya bukan Superman. Butuh orang ya. Butuh orang. Butuh orang melengkapi kekurangan saya. Ya. Itu yang harus saya sadari gitu. Jadi kan, situ kita bedah satu persatu. Kita bicara tentang PDRB 40%, buka. Capaian kita 5 tahun itu seperti apa? Pasti akan terurai itu. Kalau target kita misalnya swasembada A 5 tahun ke depan, action plan-nya tahun per tahun disusun di APBD, pasti akan nampak. Aksi-aksi lapangannya gitu, akan nampak. Gitu. Ya. Terus terang memang sama-sama pahamnya kita. Dana 2 triliun pun masih kurang, mau 5 triliun pun nanti masih kurang. Ya. Tapi tetap kita merencanakan sesuatu, ada prioritas-prioritas, dan sangat paham nih kita, sama-sama paham kita nih, prioritas jangka pendek, jangka menengah. Nah, ini seharusnya yang dipikirkan, ya, pikirkan pemerintah ke depan. Kalau pemerintah hari ini, ya, saya bilang saya apresiasi, dan saya melihat Bang Dahlan serius, ya? Serius. Cuman dia bukan Superman. Nah, makanya perlu seperti itu. Tapi kan pemerintahan itu semua sudah ada dinas-dinas teknis itu. Bagaimana sebenarnya untuk memfungsikan ini lebih maksimal gitu, untuk bisa berdiskusi-diskusi seperti tadi, melakukan kajian-kajian. Ini ada dinas pertanian, ada dinas ketahanan pangan, ada dinas perdagangan. Itu Anda sendiri melihat itu seperti apa? Inilah yang perlu kita dorong ya, yang perlu kita dorong Bupati Mandailing Natal gitu ya. Yang perlu kita dorong mereka. Saya lihat beliau ya sampai marah-marah pun bagaimana menggerakkan OPD-nya gitu. Kesulitan sekali. Ya, sampai marah-marah gitu. Jadi saya pikir ya
kita, kalau memang kita cinta terhadap Mandeng Natal, lakukan komunikasi personal. Katakanlah kita ingin sentuh satu sektor atau satu kecamatan. Saya begini, kita bisa merencanakan sesuatu, daya dukungnya sudah tersedia kian. Kalau tidak tersedia, hayal kita. Hari ini di kecamatan tersedia dana desa. Dana desa ini kita jadikan stimulus. Stimulus. Kalau ingin pengembangan, bank siap. Makanya yang saya rencanakan itu di Linggabayu, dana desa itu saya jadikan stimulus. Itu contohnya di Linggabayu apa? Stimulus. Di Linggabayu saya tiru apa? Gaya Kecamatan Sinunukan. Sektor apa itu? Kecamatan Sinunukan, 23 kecamatan Mandeng Natal yang baru makmur itu Sinunukan karena hadirnya P3 Sagonauli. Iya, ada plasma di situ kan? Ada plasma. Iya. Saya tiru. Di situ kita rencanakan berdiri PT Linggabayu Agro. Bergerak. Rencana di pengembangan, pengembangbiakan dan trading lembu. Ternak ya, Jadi di situ toke-toke lokal akan bangun kandang. Bangun kandang, bangun pakan. Bawa dokter hewan. Asuransi untuk asuransi ternak. Baru dana desa menyiapkan anakan. Sahamnya dari dana desa itu. Dana desa hanya menyediakan anakan lembu. Masukkan ke kandang. Biasanya kita secara tradisional kita kasih orang lain memelihara lembu, kita bagi dua. Ada yang bagi 3 Ini yang sedang kita rencanakan di sana. Alhamdulillah itu toke-toke lokal sudah siap. Tapi di desa itu kan ada BUMDes, ada badan usaha desa, itu apa tidak itu yang digerakkan gitu? Iya, dari situ. Tadi dana desa. Regulasinya begitu. Karena waktu kita turun di sana lengkap semua. Ada pendamping konsultan pendamping desa, ada PMD, ada Bapeda, ada Dinas Pertanian, lengkap yang hadir waktu itu. Nah, memang mekanismenya kelembagaannya untuk desa itu BUMDes, ya kan? MOU-nya nanti dengan Linggabayu Agro. Kalau mau diperluas nanti gabungan BUMDes. Nah itu teknis lah, bagaimana MOU-nya nanti di hadapan notaris gitu. Tapi inilah, alhamdulillah rencana-rencana ini didukung bupati gitu. Tidak ada, karena kalau ada rencana-rencana kita yang baik, buatkan proposalnya, buatkan ide-idenya, saya siap membantu menjembatani itu. Untuk percepatan. Karena kita butuh 22 orang lagi tangan-tangan terampil. Karena ini baru satu kecamatan pilot projectnya. Butuh. Dan saya siap bantu gitu, menjembatani itu. Karena juga dari sisi arahan, surat edaran bupati sudah banyak kali nih. PMD. Sudah banyak, saya sudah baca itu. Surat edaran beliau ke PMD dan ke desa-desa gitu. Tapi tinggal bagaimana menyahut ini. Terus saya bilang, Dahlan Hasan itu bukan Superman. Ayo kita bantu dia gitu. Baik. Makasih Pak Irwan. Kita memang sudah berada di ujung nih Pak Arsidin. Mohon golnya saja sebelum ke Pak Aswan, dari Anda kapasitas sebagai Kota DPR ya. Baik, sebagai closing kami kira untuk sebuah pembangunan yang progresif. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang, satu kelompok, dan itu harus dilakukan oleh banyak orang. Sehingga kita mulai mengambil peran tidak diukur dari besar dan kecil. Peran kecil pun jika dilakukan secara fokus dan tuntas itu pasti akan berbuah hasil. Itu kami kira. Dan sedikit merespon tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan pengamat baik Bang Dahlan dan Nadine Ghazali. Fraksi Partai Golkar telah mempunyai konsep untuk itu melalui konsep bank pembiayaan daerah syariah. Dia akan mengcover penguatan modal secara mikro di bawah, kemudian juga dia akan berperan sebagai penguatan pendapatan petani melalui konsep bank tani yang diakomodir oleh bank syariah ini. Tapi ini konsep secara matang. Nah, persoalan dana kita sudah dalam rapat-rapat tadi kita sudah berpikir untuk menarik saham kita yang dari bank Sumut untuk penguatan di sini. Karena kita lihat tidak banyak yang diuntungkan dari 45 miliar saham di bank Sumut. Secara nanti Madinah Bisnis kita undang untuk berdiskusi tentang konsep ini. Itu kami kira sebagai penutup saja, Pak Bambang Paslah. Nanti kita tanyakan dulu. Bersediakan hadir nanti kalau diundang fraksi Golkar. Jadi staf ahli pun kayaknya bersedia juga. Terima kasih. Bang Aswan, singkat saja. Inilah. Jadi kalau diskusi ini terus moderator singkat saja. Tapi pertanyaan saja dari Pak Dahlan Batubara sama saya ada 3. Ada yang pertama tadi minta dikoreksi dia benar atau tidak apa yang menurut analisanya. Jadi memang
dalam perencanaan pembangunan ini kan harus ada ruang. Boleh lebih dekat? Ya. Rencana umum tata ruang kabupaten, rencana umum tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota. Jadi kabupaten itu sudah ada. Untuk daerah Mandailing Jaya namanya, itu tanaman pangan dan perikanan darat. Untuk Mandailing Julu perkebunan rakyat. Untuk Pantai Barat perkebunan dan perikanan. Jadi sebenarnya gampang mengapanya. Jadi di kota ini pusat perekonomian, jasa ya. Jasa. Jadi sudah ada tata ruang kota sebenarnya, lahan-lahan produktif janganlah dibangun untuk bangunan permanen. Jadi lahan produktif sawah itu dibangun jadi perumahan. Padahal dia lahan produktif. Sebenarnya kita ke Pasaman saja kita lihat, tidak dibangun itu dalam kota itu, tidak diberikan IMB itu untuk membangun bangunan permanen. Kita jalan aja ke sana, kita lihat di kota itu masih ada sawah di kota itu. Iya. Kenapa bisa? Sama-sama ibu kota kabupaten. Kita kok nggak bisa? Di mana? Nanti kembali lagi kepada sumber daya manusia OPD, keluar aja surat izin mendirikan bangunan. Nanti DPRD tanya mana PAD, sehingga dikeluarkannya juga itu. Sehingga untuk tercapai PAD-nya. Ya. Memang ini semalakama juga ini. Apakah apa tadi sensasi atau esensi kan gitu. Jadi itu sudah ada. Jadi sebenarnya kalau mengembangkan ini pengalaman ya, saya kadang-kadang katakan nanti bernostalgia, kalau bermanfaat apa salah. Jadi bagaimana mengembangkan koperasi di Indonesia, bisa dapat 2 miliar dari Menteri Koperasi. Waktu itu menterinya Surya Dharma Ali. Beliau pada waktu itu ketua DPP P3, Menteri Koperasi. Jadi apa kata Pak Amrudolai? Wan, kau bicara dulu sama Pak Menteri. Apa membicarakan Pak? Kau bukan sebagai tokoh adat, tapi kau sekarang sebagai kepala Bapeda. Bisa enggak sharing 10% untuk diberikan Pak Menteri 2 miliar? Kita katakan siap. Padahal malam itu 11.30 malam, hampir jam 00 pertanyaan itu. Tapi harus kita jawab. Jadi OPD itu harus sanggup itu. Dan bagaimana supaya bisa Pak Menteri itu memberikan itu? Kita ajak dia jadi keluarga Mandailing Natal. Itulah kultur tadi. Kita ajaklah, kita berikanlah gelar sama dia, Maharaja Parlaungan Nasution. Dia pun dengan bangganya kita kasihkan tikar 7 lapis, berapalah satu itu? Kasihkan ulos 1, dikasihnya 2 miliar. Begitu juga datang Abu Rizal Bakri. Jadi strategi-strategi itu, kalau misalnya Pak, kita datang dari sini dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang berjuang ke Jakarta. Tapi Pak Darmin sudah purna bakti ya. Kalau kita Nasution di sini menjumpai Nasution sana itu biasa. Tidak hal luar biasa itu. Kita kan Nasution dari sini, kita jumpai Menko Nasution. Ya itu biasa aja. Tapi bagaimana memasukkan orang, memasukkan menteri itu? Ini sekarang menterinya luar biasa ini dari menteri apa nih Pak nih? Menteri? Bukan Golkar ini. Apa ini? Profesi. Menko. Ya, enggak, Menteri Koperasi. Koperasi, iya. Ya. Orang profesional itu ya. Dari profesional. Ya. Barangkali yang itu diundang. Jadi sama Pak Irwansyah saya yakin kalau beliau ini bisa ini. Bisa melakukan bisa lobby ya. Melakukannya. Karena beliau ini kan 2 kali ditangkap pun, tapi tetap dirangkul. Apa kata Pak Amrudolai? Itu Irwansyah itu cari sampai dapat. Di mana kelemahannya? Itu kalimatnya itu. Apa kelemahannya? Gak usah lagi. Karena beliau inilah yang mendemo kendaraan dinas pertama dengan harga 115 juta. Ditanya beliau ini ke showroom 95 juta. Kemana ini? Tapi pajak lagi. Ya pajak lah, aksesoris lah, terjawab lah itu semua. Nah, ini kan nostalgia lama. Nostalgia. Jadi barangkali bagaimana lah sekarang kabinet kan sudah tersusun. Iya. Sebenarnya kita di Republik ini sangat terhormat. Satu aja kalimatnya, Jenderal Nasution itu adalah dari Mandailing. Semua hormat itu. Semua hormat itu di istana sana. Apalagi sekarang mora kita lagi yang pemegang kekuasaan orang pertama di Republik ini.
Kan luar biasa sebenarnya. Tapi bagaimana memanfaatkan itu? Bagaimana lobby-lobby itu? Kita harap Pak Irwansyah bersama tim yang lain. Diajak juga lah Pak Amin. Ya, diajak Pak Amin. Tapi kalau Pak Amin nanti digempurnya terus dengan begitu banyak serangan-serangan, nanti tidak bisa juga datang beliau. Bilang juga nanti takut ada sini Datu Tolpang katanya. Nanti kalau Bapak duduk di situ bisa lengket tikarnya. Habis tak dia datang. Itu ada juga pengalaman yang begitu. Jadi inilah barangkali fondasi yang telah dibuat Pak Amru itu, dan apa yang dilaksanakan sekarang, saya sebenarnya terharu saya. Kenapa terharu? Siapa lagi di kabinet Marganda Sugiono? Batubara ada. Tapi belum pernah mendeling ini. Siregar ada. Bayangkan dari Nias ada 2. Satu wakil menteri keuangan, satu menteri Menteri Hukum dan HAM. Kalau dulu Jenderal Nasution kita, Wakil Presiden ada Malik kita, ada Nan Buyung One Team Press kita, ada Nan Buyung itu pun sudah sempat mengembangkan kopi. Kita undanglah kemari ada Nan Buyung, kita cerita kalau kopi itu di kampungnya itu. Yang turun Pak Samsi Buyung ya. Turun Pak Samsi Buyung. Sekarang ada sajalah pendamping-pendampingnya itu. Jadi kalau ada yang turun, ada yang lain. Jadi barangkali demikian. Kalau saya sensasi karena tahun politik. Ini kan sudah di akhir. Di akhir jabatan, sudah perlu lagi periode berikutnya. Sehingga saya juga jadi sensasi. Kenapa tidak 1 tahun menjabat? Terus itu pertanyaan ya. Itu dilaksanakan. Jadi kalau pertanyaan Pak apa tadi? Saya ikuti terus medsos beliau ini. Saya ikuti terus di samping ngopi diikuti. Kalau ngopi ini 3 malam kita tonton. Barangkali demikianlah. Kalau ini sebenarnya sudah kalau didengar ini oleh para birokrat yang aktif sekarang. Mestinya hadir mereka yang kita inginkan ya, karena ruang ini memang butuh penjelasan-penjelasan yang konkret ya. Ada satu hal yang Abang sebagai mantan itu kenapa sih sebenarnya sulit ini? Mungkin sulitnya karena persaingan ada untuk apa itu tidak positif ya. Karena ada persaingan untuk menduduki jabatan itu kurang positif. Nanti kalau dia membantah, itu nggak bisa dipakai. Ini kan sebenarnya untuk menjelaskan kepada publik. Itu sebenarnya. Apa yang takut menyampaikan itu. Tapi hanya kadang-kadang kalau dari atasan, bagaimana kebersihan di kota? Siap Pak. Makanya. Bagaimana kebersihan di kota? Jawabnya siap. Coba bayangkan. Kalau bagaimana pertanian hortikultura itu siap. Kan pas sebenarnya. Jadi inilah untuk memacu ini. Itu tim percepatan pembangunan lah memacu ini. Jangan lagi ada kalimat itu lain yang disampaikan, lain yang diperintah, tapi dia katakan siap. Apa yang siap? Baik. Terima kasih Pak Suat. Iya. Terima kasih. Demikian kalau itu apakah sensasi? Karena kita kan sudah mau pilkada. Dan itu lumrah ya. Lumrah. Itu udah politik ya. Tidak bisa itu dibantah itu. Barangkali demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rocky Gerung 1,5 menit closing Anda. Kita udah tinggal 5 menit lagi 11:30. Kita sudah 3 jam berdiskusi. Seperti yang dikatakan Pak Aswan tadi, kalau memang para pembuat keputusan di decision makernya di kantor pemerintah, birokrat, mendengar apa yang kita seperti ini, saya rasa besok sudah mulai baik Mandailing Natal ini. Panjabungan udah mulai terang ini segala macam, sampah nggak bersih. Mulai besok itu. Pak Amin ini sebenarnya merindukan Merkuri itu barangkali ya. Saya merindukan Merkuri. Apa sih Panjabungan ini? Kalau ibu kota, anak tiri atau bagaimana? Makanya ke Mandai Panjabungan ini saya dulu ngototnya Panjabungan menjadi ibu kota. Ngotot betul. Tapi setelah kabupaten ibu kotanya Panjabungan, apa manfaatnya untuk rakyat Mandailing Natal ini? Sampai dengan sekarang di pertanyaan ini. Trotoar pun kita belum punya nih ya. Enggak punya apa-apa kita sebetulnya. Enggak ada yang dibanggakan di Mandailing Natal ini. Jadi seperti yang dikatakan Pak Aswan itu. Tapi dia ragu tadi.
Kenapa birokrat itu tidak mau hadir di sini? Karena memang nggak ada yang mau diceritakan. Kosong barang tuh. Argumentasi tak ada. Pertanggungjawaban tak bertanggung jawab. Kecuali Kejatisu yang manggil baru bongkap. Kan begitu. Kalau kita memaparkan di sini tak mau dia. Dicatatlah sama Iya, dia Pak percepatan itu yang penting, konsolidasi dulu dengan baik-baik. Jangan jadi sebelum konsolidasi pemerintahan ini, percepatan investor datang, janganlah dulu. Jangan bikin sensasi terus. Akhirnya rakyat itu bosan dengan harapan-harapan palsu. Butuh aplikasi ya. Butuh aplikasi. Konsolidasi dulu semua. Siapa yang nggak mumpuni tidak bertanggung jawab di dalam tupoksinya masing-masing, geser. Orang birokrat masih ada, seperti yang dikatakan Presiden tadi. Kader Pak Aswan banyak, tapi nggak dilihat, nggak didengar. Kan begitu. Banyak. Jangan karena kedekatan kita bikin seseorang menjabat. Akhirnya kucar kacir kita sebagai rakyat yang melarat jadi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sahabat Start FM, kita sudah 3 jam berdiskusi dari pukul 8.30 hingga pukul 23.30. 30 ini sudah banyak yang kita diskusikan. Oleh para narasumber juga telah mengungkapkan gagasan, pikiran, dan juga harapan serta kebijakan-kebijakan yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait termasuk dengan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal. Ini semua bertujuan menjadikan sensasi itu untuk menjadi esensi untuk pertumbuhan dan percepatan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi mencapai kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal. Demikian ngopi kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada ngopi berikutnya dengan tema dan narasumber yang lebih oke. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ini semua kami diskusikan, Anda juga yang memutuskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.